Salam sejahtera untuk kita semua. Ringkasan kali ini, Keluar dari Dunia, Berpikir 4 Dimensi, penulis Neville Goddard. Pendahuluan, kesan bawah sadar Anda menentukan kondisi dunia Anda. Alam bawah sadar tidak peduli dengan kebenaran atau kepalsuan perasaan Anda. Ia selalu menerima sebagai kebenaran apa yang Anda rasakan, sebagai kebenaran. Perasaan adalah persetujuan dari alam bawah sadar terhadap kebenaran dari apa yang dinyatakan sebagai kebenaran. Karena kualitas alam bawah sadar ini, tidak ada yang mustahil bagi manusia. Apapun yang dapat dipahami dan dirasakan sebagai kebenaran oleh pikiran manusia, alam bawah sadar dapat dan harus mengiyakan. Perasaan Anda menciptakan pola yang membentuk dunia Anda, dan perubahan perasaan adalah perubahan pola. Bab 1, Keluar dari Dunia ini, Berpikir 4 Dimensi. Karena manusia dapat mengamati suatu peristiwa sebelum terjadi di ruang 3 dimensi, kehidupan di bumi harus berjalan sesuai rencana, dan rencana ini pasti ada di tempat lain, di dimensi lain dan perlahan-lahan bergerak melalui ruang angkasa kita. Dan apapun yang bisa dilihat sebelum itu terjadi di sini harus ditentukan sebelumnya, dari sudut pandang manusia yang terjaga di dunia 3 dimensi. Dengan demikian, muncul pertanyaan, apakah kita dapat mengubah masa depan kita? Tujuan saya dalam menulis halaman-halaman ini adalah untuk menunjukkan berbagai kemungkinan yang melekat pada manusia, untuk menunjukkan bahwa manusia dapat mengubah masa depannya, tetapi setelah diubah, hal itu membentuk lagi sebuah rangkaian deterministik, mulai dari titik gangguan masa depan yang akan konsisten dengan perubahan. Dia bertindak seperti yang dia lakukan dan memiliki pengalaman seperti yang dia lakukan, karena konsepnya tentang dirinya sendiri adalah apa adanya, dan bukan karena alasan lain. Perubahan konsep diri secara otomatis mengubah masa depannya, dan perubahan dalam jangka waktu apapun dari rangkaian pengalamannya di masa depan secara timbal balik mengubah konsep dirinya. Pada setiap momen dalam hidup kita memiliki pilihan di hadapan kita, untuk memilih salah satu dari beberapa kontrak berjangka yang akan kita pilih. Ada dua pandangan aktual tentang dunia yang dimiliki oleh semua orang, sebuah fokus alami dan fokus spiritual. Kita dapat membedakan mereka sebagai kesadaran terjaga biasa, diatur oleh indera kita, dan imajinasi yang terkendali yang dikendalikan oleh keinginan. Kita mengenali dua pusat yang berbeda ini. Pemikiran dalam pernyataan tersebut, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Masa lalu dan masa depan adalah keseluruhan yang ada pada pandangan spiritual. Untuk mengembangkan kemampuan melihat yang tak terlihat, kita harus sering dengan sengaja menguraikan pikiran dari bukti-bukti indera, dan memusatkan perhatian kita pada keadaan yang tidak terlihat, secara mental merasakannya dan mengindera hingga memiliki semua keunikan realitas. Kebiasaan menarik perhatian dari wilayah sensasi dan memusatkannya pada hal yang tak terlihat, mengembangkan pandangan spiritual kita, dan memungkinkan kita untuk menembus melampaui dunia indera dan melihat apa yang tidak terlihat. Manusia, dengan mengasumsikan perasaan keinginannya terpenuhi, dan kemudian hidup dan bertindak berdasarkan keyakinan ini, mengubah masa depan selaras dengan asumsinya. Saya tidak mengetahui definisi yang lebih jelas tentang cara yang kita gunakan untuk mewujudkan keinginan kita, daripada mengalami dalam imajinasi apa yang akan kita alami dalam dunia seandainya kita mencapai tujuan kita. Orang-orang memiliki kebiasaan meremehkan hal-hal yang penting dari hal-hal sederhana, tetapi rumus sederhana ini untuk mengubah masa depan, ditemukan setelah tahun mencari dan bereksperimen. Bab 2, Asumsi menjadi fakta. Kita hanya perlu berkonsentrasi pada keadaan yang diinginkan untuk melihatnya secara mental, tetapi untuk memberikannya realitas sehingga menjadi fakta yang objektif, kita harus memusatkan perhatian pada keadaan yang tidak terlihat, hingga memiliki perasaan realitas. Kapan? Melalui perhatian yang terkonsentrasi, keinginan kita tampak memiliki keistimewaan dan perasaan akan realitas. Kami telah memberikannya hak untuk menjadi fakta konkret yang terlihat. Jika sulit dikendalikan arah perhatian Anda sewaktu berada dalam kondisi yang mirip dengan tidur, Anda mungkin merasa bahwa menatap objek secara tetap pada suatu objek akan sangat membantu. Dunia yang terlihat yang Anda telah menutup diri kembali ke kesadaran,
dan dengan kehadirannya, memberitahu Anda bahwa Anda telah menipu diri sendiri, untuk percaya bahwa objek perenungan Anda adalah nyata. Namun, jika Anda tahu bahwa kesadaran adalah satu-satunya realitas, Anda akan tetap setia pada visi Anda, dan dengan sikap mental yang berkelanjutan ini, mengkonfirmasi karunia realitas Anda, dan membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memberikan kenyataan pada keinginan Anda, sehingga keinginan tersebut dapat menjadi fakta konkret yang terlihat. Anda akan tahu, ketika Anda telah berhasil memperbaiki keadaan yang diinginkan dalam kesadaran, hanya dengan melihat secara mental orang-orang yang Anda kenal. Dalam meditasi Anda, izinkan orang lain untuk melihat Anda karena mereka akan melihat Anda adalah konsep baru ini, diri Anda adalah fakta yang nyata. Oleh karena itu, dalam meditasi, ketika Anda merenungkan orang lain, Anda harus dilihat oleh mereka secara mental, sebagai Anda akan dilihat oleh mereka secara fisik, jika konsep diri Anda merupakan fakta objektif, yaitu, dalam meditasi Anda membayangkan bahwa mereka melihat Anda mengekspresikan apa yang Anda inginkan. Jika Anda berasumsi bahwa Anda adalah apa yang Anda inginkan, maka keinginan Anda akan terpenuhi, dan dalam pemenuhannya semua kerinduan dinetralkan. Yang dikandung dan yang dikandungnya adalah satu. Oleh karena itu apa yang Anda bayangkan diri Anda, tidak akan pernah bisa begitu jauh, bahkan untuk menjadi dekat, karena kedekatan mengimplikasikan keterpisahan. Jika Anda berasumsi bahwa Anda adalah apa yang Anda inginkan, maka Anda akan melihat orang lain sebagaimana mereka terkait dengan asumsi Anda. Saya telah menyatakan bahwa manusia setiap saat memiliki pilihan di hadapannya untuk memilih yang mana dari beberapa masa depan yang ia akan dihadapi. Tetapi muncul pertanyaan, bagaimana hal ini mungkin terjadi ketika pengalaman manusia terjaga di dunia 3 dimensi? Apakah sudah ditentukan sebelumnya, sebagai pengamatannya suatu peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi? Bab 3, Kekuatan Imajinasi. Namun, karena pengalaman saya sendiri, saya menjadi percaya pada banyak hal. Hal-hal aneh yang saya lihat tidak ada alasan untuk meragukannya, kebenaran dari hal-hal yang berada di luar pengalaman saya. Guru-guru kuno memperingatkan kita untuk tidak menilai dari penampilan karena, kata mereka, kebenaran perlu tidak sesuai dengan realitas eksternal yang berhubungan dengannya. Mereka mengklaim bahwa kami memberikan kesaksian palsu. Jika kita membayangkan kejahatan terhadap orang lain bahwa tidak peduli seberapa nyata keyakinan kita seberapa benar ia sesuai dengan realitas eksternal yang berhubungan dengannya, jika ia tidak membuat bebas orang yang kita yakini, itu adalah tidak benar dan oleh karena itu merupakan penilaian yang salah. Konsep apapun yang kita pegang tentang orang lain, yang kurang dari keinginannya yang terpenuhi, tidak akan membuatnya bebas dan oleh karena itu tidak bisa menjadi kebenaran. Saya duduk berjam-jam membayangkan diri saya menjadi orang lain, selain yang nalar dan indera saya mendikte sampai keadaan yang dibayangkan menjadi jelas, sebagai kenyataan begitu jelas bahwa orang yang lewat hanya menjadi bagian dari imajinasi saya, dan bertindak seperti yang saya inginkan. Imajinasi manusia adalah manusia itu sendiri, dan dunia yang dilihat oleh imajinasi adalah dunia nyata. Tetapi adalah tugas kita untuk membayangkan semua yang indah dan laporan yang baik. Dalam meditasi, ketika otak menjadi bercahaya, saya menemukan imajinasi saya diberkahi dengan daya tarik kekuatan untuk menarik apapun yang saya inginkan. Keinginan adalah kekuatan imajinasi yang digunakan untuk menciptakan mode kehidupan tentang saya saat saya membentuknya di dalam diri saya sendiri. Saya dapat memberikan banyak contoh untuk membuktikan argumen saya, untuk membuktikan bahwa keadaan yang dibayangkan ini memang menjadi realitas fisik, tetapi saya tahu bahwa teladan saya akan membangkitkan semua orang yang belum pernah bertemu sejenisnya, atau yang tidak cenderung pada argumen saya, ketidakpercayaan yang paling wajar. Roma, pasal 4, ayat 17. Karena aku telah, dalam meditasi yang intens, memanggil hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah seperti itu, dan yang tidak terlihat tidak hanya menjadi terlihat, tetapi akhirnya menjadi realitas fisik. Saya terbangun dalam bola lain yang memegang objek mimpiku, untuk menemukan bahwa aku tidak lagi menjadi hamba dari penglihatanku tetapi tuannya, karena aku sepenuhnya sadar dan mengendalikan pergerakan perhatian saya.
Bab 4, tidak ada yang harus diubah kecuali diri sendiri. Saya yakin kutipan-kutipan dari The Search ini akan membantu kita untuk memahami bekerjanya hukum kesadaran, dan menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa kita ubah selain diri kita sendiri. Saya tahu bahwa visi ini adalah hasil dari meditasi yang intens pada gagasan kesempurnaan. Karena meditasi saya selalu membawa tentang persatuan dengan negara yang dimaksud. Saya telah begitu terserap sepenuhnya dalam gagasan itu sehingga untuk sementara waktu saya menjadi apa yang saya renungkan, dan tujuan tinggi yang saya miliki pada saat itu mengidentifikasi diri saya menarik persahabatan dengan hal-hal yang tinggi, dan membentuk visi yang selaras dengan sifat batin saya. Pengalaman mistis saya telah meyakinkan saya bahwa tidak ada cara untuk mewujudkan kesempurnaan lahiriah yang kita cari, selain dengan transformasi diri kita sendiri. Mata dan membentuk kembali dirinya sendiri selaras dengan apa yang ditegaskan oleh transformasi kami. Tidak ada kekuatan yang mengubah dalam kematian dan, apakah kita ada di sini atau di sana, kita membentuk dunia yang mengelilingi kita dengan intensitas imajinasi kita dan perasaan, dan kita menerangi atau menggelapkan hidup kita dengan konsep yang kita pegang tentang diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih penting bagi kita selain konsepsi kita tentang diri kita sendiri, dan terutama apakah ini benar tentang konsep kita tentang Dia, yang lebih besar secara dimensi di dalam diri kita. Kita dapat sepenuhnya mengandalkan pada keadilan hukum ini, untuk memberikan kepada kita hanya apa yang sesuai dengan sifat diri kita sendiri. Berusaha mengubah dunia, sebelum kita mengubah konsep kita, tentang diri kita sendiri, berarti berjuang melawan sifat alami dari segala sesuatu. Saya tidak menganjurkan ketidakpedulian filosofis, ketika saya menyarankan bahwa kita harus membayangkan diri kita sudah menjadi apa yang kita inginkan, hidup dalam suasana mental kebesaran, daripada menggunakan cara-cara fisik dan argumen untuk membawa perubahan yang diinginkan. Jika ada rasa sakit pada saya dalam kejadian-kejadian ini, saya harus melihat ke dalam diri saya sendiri untuk mengetahui penyebabnya, karena saya dipindahkan ke sana kemari dan dibuat untuk hidup di dunia yang selaras dengan konsep diri saya. Meditasi yang intens membawa pada penyatuan dengan keadaan yang direnungkan, dan selama penyatuan ini kita melihat visi, memiliki pengalaman dan berperilaku sesuai dengan perubahan kesadaran kita. Sekian dan terima kasih.